Baik, sekarang kita akan belajar membuat texturing pada hard surface. Texturing pada hard surface itu sebenarnya lebih mudah ya, lebih gampang untuk diaplikasikan karena kita tidak terlalu banyak membuat detailing pada objek. Nggak sama kayak kalau kita painting pada benda-benda organik yang harus teliti dan sangat detail. Hard surface itu banyak melibatkan pattern-pattern sederhana atau mungkin lebih banyak melibatkan pola-pola umum yang cukup diikuti saja supaya hasilnya bisa maksimal. Oke, misalkan objek ini misalnya saya nyalakan dulu ininya, start. Oke, misalkan objek ini saya acak-acak lah ya, kita kasih segini, kemudian saya kasih seperti ini saya potongin ke sini sebagai pengingat bahwa boolean di sini saya menggunakan bool tool. Bool tool itu tempatnya ada di sini ya, preference, add-on, cari bool tool di sini. Bool tool. Tab name-nya tadinya ini namanya edit, saya ganti jadi bool tool. Kelebihannya sama boolean, dia memotong beberapa step pekerjaan pada boolean default yang dibawa sama Blender. Oke, langsung aja. Ini saya menggunakan bool tool ya. Ini pilih pertama pemotongnya, kemudian yang kedua ini saya pilih yang mau dipotong. Di bool tool dipilih difference atau control minus pada numpad. Difference. Nah, kalau bool tool tuh kelebihannya dia langsung visualnya seperti ini gitu. Nggak perlu di hide dulu. Kalau di defaultnya boolean tuh visibility-nya, rendernya di-uncheck dulu, kemudian viewport display-nya ini dijadiin bounce, terus ini dimatiin tinggal shadow kayak gitu. Kalau bool tool langsung. Oke, ini auto smooth-nya dinyalain. Kira-kira seperti dulu ya. Ini apply-nya di sini ya, apply. Oke, kita punya objek seperti ini. Kita mau cat. Nah, untuk ngecat, untuk membuat tekstur painting pada hard surface itu, kita harus melakukan proses unwrapping namanya. Proses unwrapping itu membuat si bidang ini bisa digelar jadi satu bidang rata. Kalau kayak misalkan kita ngebikin desain kemasan gitu loh, kan harus dari lembar karton lembaran yang ditekuk sedemikian rupa membentuk jadi kardus kemasan. Nah, itu kayak gitu tuh, unwrapping tuh kayak gitu supaya teksturnya bisa di-apply pada bidang. Nah, di sini untuk membuat unwrap kita masuk ke di sini, ke UV editing. Di sini ya, di UV editing kita lihat di sini. Ketika kita select all, ini masuk ke edit mode ya, ini masuk edit mode, select all, dia terbuka kayak gini, tumpang tindih ya. Kita bisa menggunakan mode namanya Smart UV Project. Di sini biarin defaultnya aja, terus kita tekan OK. Nah, ketika kita menggunakan Smart UV Project ini ya, ini ada pilihan lagi, ini
islandnya bisa kita atur lagi batas-batasnya. Tapi Smart UV Project itu memisah bidang-bidang sesuai dengan kalkulasinya si software Blender. Kadang-kadang kita mau ngebelah bagian itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita harus membuat manual apa ya, jahitan. Istilahnya SIM di sini, jahitan. Jadi sambungan antara bidang ini sama ini dibelahnya seperti apa gitu. Nah, untuk membuat SIM itu pertama kita harus memilih bidangnya dulu. Apa edge-nya yang mau kita potong. Misalkan ini ya. Kita pilih ini. Ini. Seperti itu ya. Tekan Ctrl E. Ctrl E, nanti akan ada Mark SIM di sini pilihannya. Mark SIM. Nah, ini yang akan yang akan membuat pola jahitan yang mau kita bikin. Ini sudah dibikin ya, merahnya SIM itu merah. Ini juga bisa kita kasih SIM, Mark SIM. Kemudian ini misalnya mana lagi ya, ini mau di atas mau kita belah misalkan ya, kita belahnya dari sini ke sini, terus ke sini, terus ini dibikin jahitan juga kayak gini, ke sini, ke sini, terus ini ke sini, ke sini, ke sini. Ctrl E, maksim. Ya, seperti itu ya. Ini sudah bikin area sambungannya, area jahitannya. Mana lagi, misalkan ini ya, ini kan nggak bisa nih, benda kayak gini nggak bisa dibuka, dijembrengin nggak bisa. Nah, kita harus bikin jahitannya lagi di sini. Ada area sambungan. Nah, sini Ctrl E maksim. Jadi, setelah kita punya seperti ini ya, pola sambungan, kita bisa menggunakan unwrapping yang ini. Jadinya seperti ini. Lihat ya. Ini ada angle base, ada conformal. Kita pilih mana yang lebih enak untuk dilihat. Oke. Lihat ya, dia seperti ini. Udah ada ini, ada ini, ada ini. Atau misalkan kita mau belah lagi, misalkan ini banyak buang space nih, misalkan sebenarnya nggak apa-apa, bisa digeser ke sini, ini geser ke sini, Ctrl L ya pilihnya, ini Ctrl L ke sini, seperti itu. Mau dibelah lagi bisa, nggak apa-apa, terserah. Tapi kita sudah punya bentukan seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini kanvasnya itu, ini media ngecatnya tuh ini sebenarnya. Setelah kita bikin kayak gitu, kita harus bikin di sini new. Nah, kita kasih nama nih, misalkan kotak apa ya? Ya, kotak besi misalnya. Supaya detail, ini kita jadiin 4K aja. Tekan OK. Nah, kita sudah punya area untuk ngecat. Sini, hitam di sini. Tapi di sini belum keluar.
area hitam ini nanti akan nyambung ke sini. Caranya nyambungin gimana? Nah, kita pergi ke sini. Kita pergi ke mana ya? Oh, ini sorry. Kita pergi ke ini, texture paint. Di texture paint di sini ini mode yang memungkinkan kita untuk memberikan warna pada sebuah objek. Caranya adalah kita pilih di sini single material, kemudian pilih kotak besi karena tadi kita udah bikin kotak besi ya. Kita ke solid di sini, kita cek di sini, ya kan? Kita sudah bisa ngecat apapun di sini. Tuh, keluarnya di sini. Cuman karena ini belum digabungkan ke sini ke slot material, jadi kalau kita pilih di render sini nggak kelihatan apa-apa. supaya connect, ini si kotak besi ini dimasukkan ke slot render di sini. Jadi caranya adalah ini tekstur ini kotak besi. Ini sebentar, ini dihapus dulu. Ngapusnya pakai kontrol ya. Hapus dulu. Nah, gitu. Oke. Ya. Supaya ini masuk kelihatan di render, maka di sini base color di sini kita harus kasih yang namanya image texture. Image texture dari mana ngambilnya? Ngambilnya dari kotak besi. Nah, baru di mode render sini nongol dia. Jadi mau kita cat juga dia juga nongol di sini gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah karena kita mau bikin tekstur painting dengan hard surface. Hard surface itu biasanya yang paling sering dipakai adalah edges-nya ini berkarat rusty gitu ya. Paling populer jadi edges-nya tuh catnya hilang misalkan. Nah, caranya adalah kita bisa bikin warna kayak gini. Bisa bikin seperti itu. Ya. Ngecatnya, ngewarnanya juga sesuai dengan kreativitas yang kita punya. F buat gedein kecilin brushnya. Kalau shift F itu buat mengurangi atau menambahi pressure-nya. Nah, sekarang ini ya, kita fokus di sini dulu. Brush setting tekstur. Brushnya ini bisa kita kasih tekstur. Nih supaya enak, saya tambahin kayak gini dulu deh. Ya. Nah, ini tekstur di sini ya, brushnya di sini. Kalau kita bikin new, otomatis ini akan keluar di sini, di bagian sini nih. Nah, ini kita cukup untuk pertama kita pilih cloud. Size-nya diatur, terus ininya mau model kayak gimana terserah. Tujuannya apa? Tujuannya buat nih, lihat. Nah, supaya dia ada kotor-kotornya tuh.
gitu ya. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Ini juga membuat tekstur pen seperti ini sifatnya kerajinan tangan ya. Jadi nggak saklek harus bikin kayak gini, tapi di luaran sana itu brush seperti ini juga banyak yang menyediakan, artinya supaya terlihat lebih natural. Jadi seringkali ada yang menyediakan brush biar jadi kayak scratch gitu, biar image-nya image scratch gitu. Kalau ini kan kita bikin sendiri nih, pakai clouds. Begitu ya, kayak gitu. Ini saya bikin kayak gitu. Kemudian ini saya bikin kecil aja. Kayak gitu ya. Kemudian mungkin yang ini sedikit aja. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita terusin aja ya. Ini biar cepet, kita langsung kayak gini aja. Nah, kita acak-acak dikit pada bagian-bagian tertentu. Oke, painting tuh jangan pas miring gini ya. Jadi pastikan kayak gini nih nggak terjadi. Caranya adalah ya banyak melihat dari sudut yang berbeda supaya tidak terjadi stretching yang kayak gini yang nanti jelek hasilnya. Ini pasin tengah. Ya. Ya, terakhir tinggal yang bagian ini. Ya. Lihat ya, ini teksturnya udah seperti ini. Ini nanti akan kita pakai sebagai pembatas tekstur di hard surface. Saya taruhlah kayak gini ya, ini dihapus.
sini. Dilihat di sini kotak besi. Kita sekarang ini sudah selesai, kita pergi ke shading. Nah, di shading otomatis dia akan nongolin bentuk seperti ini. Jadi teksturnya apa? Kotak besi. Kemudian masuk ke base color di sini. Cuman kotak besi ini image ini saya nggak mau pakai jadi tekstur dasar. Saya mau pakai sebagai tekstur, sebagai masking sebenarnya. Nah, untuk apa? Untuk seperti ini. Oke, ini kalau saya copot, ini warnanya putih. Kemudian bisa diganti jadi warna seperti ini. Roughness-nya mungkin ya nggak usah banyak-banyak deh. Misalkan agak glossy sedikit. Nah, yang ini mau saya pakai jadi material yang tadi ada di ujung ini. Jadi caranya adalah material ini sama material ini digabungnya menggunakan shader, mix shader. Digabung ke sini. Nah, material ini sama ini ngebelahnya di mana? Ngebelahnya pakai tadi kotak besi yang kita bikin. Ini taruh di sini. Tuh. Oke, jadilah seperti ini. Nah, kok kayaknya nggak ada bedanya? Ada ini ya. Ini saya ganti. Tuh, dia bisa berubah kan? Kita bisa jadiin dia tuh, jadilah material seperti ini, ya kan? Ini tahap 1. Kita bisa bikin apapun di sini sebenarnya, bisa bikin tekstur apapun. Jadi kalau misalkan tekstur yang ini udah selesai, misalkan apa ya? Kita balik ke tekstur paint. Misalnya di sini rada banyak. Kan di sini ya. Di sini agak sedikit rusak. Ini misalkan gini. Kita lihat di shading lagi. Oh, kan? Jadi kayak gitu. Nah, ini kan baru pisahan cat ya, pisahan warna. Ini ya, ini ngelotok, yang ini ada catnya gitu. Tapi di sini kita ngelihatnya terlalu halus ya. Nah, ini kita bisa kasih pembatas biar dia lebih bumpy. Jadi tekstur yang ini dan memanfaatkan ini, kita pakai yang namanya bump. Ya, bump ini kita drag normalnya ke normal, tapi kita menggunakan informasi di sini ke height. Tuh, dia jadi seperti ini. Tinggal kita kecilin, strength-nya kita kecilin. Seperti itu. Ini masih terlalu terlalu banyak pembatasnya, terlalu banyak bedanya. Caranya supaya gradasinya ini nggak banyak, karena sebenarnya kan kita kayak pengen nunjukin ini cat ini yang ngelupas. Kalau ini kan kesannya dia rusak banget. Nah, kita harus
mengundang lagi yang namanya fitur color ramp. Taruh di sini. Color ramp kita pindah ke sini untuk mengurangi kesan bahwa dia rusak. Nah, ya biar kesannya catnya yang ngelupas gitu. Ya gitu ya, ini dibalik. Ya gitu, kita udah punya tekstur kayak gini. Nah ini supaya nggak hilang, seringkali si software ini kalau nge-refresh kita pindah mode dia hilang. Nah untuk jaga-jaga supaya tetap bisa dipakai, ini kita save aja. Misalnya kita save di sini deh. Oke, itu ya, kotak besi PNG, save as image. Udah, itu buat backup. Dan itu pun bisa kita panggil. Jadi misalkan ini ya, kotak besi, buka, pergi ke kotak besi ini, image. Nah, dia sifatnya udah permanen. Nah, sekarang surface seperti ini, tekstur seperti ini sebenarnya udah bagus, udah oke, udah lumayan lah gitu. Tapi kita mau bikin tekstur di sini yang lebih acak-acak misalkan. Bisa jadi karena ini terlalu flat, kita pergi ke UV editing tadi, kita bikin new lagi, image new, kita pilih kita bikin misalkan box cat warna box, misalkan namanya bebas ya. Oke. Nah, cat warna box ini kita pergi ke shading di sini ya. Ini kan tadi settingan dengan menggunakan pembatas ini. Nah, sekarang kita perlu bikin di sini tekstur, image tekstur, cat warna box, kita masukin ke sini color. Shoot. Jadi ini sudah seperti itu ya. Kalau kita masuk ke tekstur pane, kita mau pilih cat warna box di sini, kita bisa pilih warna yang lain di sini. Misalkan ini ya, misalkan gitu ya. Warnanya bebas, hanya mau kayak gimana juga terserah. Sorry, salah nih. Salah. I was wrong. Ini bukan. Ini harus diganti dulu nih.
Ini harus diganti dulu nih. Pindah ke cat warna box. Nah, maaf ya. Baru kita paintingnya di sini. Situ ya. Misalnya paintingnya pun ini bebas mau di warna apa, terserah pilihan kita. Lihat ya, selalu terlihat di sini. Ngecat di sini pun juga bisa kita. Tuh, ngecat di sini bebas ngecat kita. Oke, taruhlah jadi seperti itu ya. Tuh. Kita bisa menambahkan, ya kan? Karena tadi di shading udah kita konekin di sini. Kalau tekstur painting tuh mending kayak gitu lebih enak. Oke, sekarang misalkan ini kita punya ini, kita bisa kasih bump juga di situ. Naruhnya di mana? Naruhnya misalnya ini digabung bisa. Misalnya color mix RGB. Kita taruh di sini. Bukan. Ini masuk ke mix RGB, taruh sini. Ini tarik ke sini. Tuh, dia jadi bump juga tuh. Tinggal kita mau apa nih modenya? Mau add, mau seberapa scalingnya, misalkan kayak gitu. Gitu ya, kira-kira painting itu seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke tekstur paint. Painting yang kita lakukan itu nggak cuman menggunakan internal seperti ini. Kita bisa mengimpor image. Nah, mengimpor image itu di sini ya, tekstur. Kita matiin, kita new. Terus kita pergi ke sini. Udah ada new di sini, kita open. Nah, baru kita cari tekstur. Misalnya ya, saya cari tekstur di sini. Ini misalkan ya, open image. Ingat, ini saya pakai di cat warna tembok. Terus ini jadi tekstur. Terus kita balik ke sini ya, balik ke sini. Nah, ini udah jadi seperti ini. Ini kalau kita brush, tuh, ada teksturnya. Tuh. Tinggal sekarang kita mau ngecat seperti apa. Nah, kalau kita painting di sini gitu, nggak kelihatan kita naruhnya gimana. Nah, ini supaya kelihatan kita pilih ke stencil sini. Nah, untuk ngegesernya klik kanan,
Untuk scalingnya shift klik kanan. Nah, jadi enak kalau misalkan di bagian sini nih, bagian sini mau saya kasih tekstur seperti itu. Udah gitu tinggal di brush. Ininya kalau mix terlalu lemah kita pakai coba pakai add ya. Nah, itu kan sudah jadi seperti itu. Misalkan di sini mau dicat lagi, ya gitu. Yang di sini dicat lagi. Dah, ini balik lagi ke tile supaya gitu. Ini tutup aja. Nah, gitu ya. Kita bisa bikin kayak gitu. Selain kita juga bisa painting sendiri. Bisa painting sendiri. Gitu. Misalnya tuh, ini digelapin. Oh, ini jangan add ininya, mix. Nah, misalkan ini hitam ya, lebih gelap misalkan yang bawah. Nah, gitu. Kalau kita balik ke layout view, kita render, kita punya kotak besi seperti itu. Nah, misalkan ini kan jelek nih, ya udah kita balik ke tekstur painting aja. Misalnya ini dihapus. Oh, kan gitu. Di shading kita masih bisa menentukan banyak hal. Jadi kalau misalnya ini tetap ini lebih putih, kemudian ininya dibikin ini nggak usah deh, misalnya langsung dari sini. Lihat strength-nya. Kotak besi. Bamnya kita lihat, strength-nya segitu. Oke, udah. Balik lagi ke sini. Oh, kelihatan kan? Kira-kira gitu. Besar kecilnya bisa kita atur, bisa kita tentukan, bisa kita cat manual. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang lazim kita pakai pada hard surface painting. Dan jangan lupa ini ya,
cat warna box ini di sini di save sebagai backup cat warna box.png, karena kadang-kadang dia kalau nge-refresh case-nya hilang, nanti yang kita kerjakan jadi sia-sia gitu. Kita kasih plain, ini beda ke sini. Ya, jadilah game asset, tempat buat duduk-duduk, kira-kira seperti itu. Sama kasusnya seperti yang saya bikin di sini. Kalau misalnya ini saya perlakukan dia sebagai hard surface yang rusty, banyak rusty-rustynya, sama sebenarnya. Di sini saya sudah bikin kayak painting. Ya, kira-kira seperti itu ya tuh. Ini sepeda motor listrik. Nah, saya bikin rusty seperti ini, catnya ngelupas. Metodenya sama kayak tadi, persis banget. Tinggal bagaimana kita membuat mengembangkan kreativitas gitu. Ini pakai EV, kalau pakai cycle seperti apa? Kalau pakai cycles biasanya ininya lebih muncul, bumpnya tuh lebih muncul, kelihatan banget di sini. Cuma emang cycle seberat sih. Kita kembali ke EV. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sudah saya unwrap, sudah saya atur sedemikian rupa supaya ngebelahnya kayak gini. Kemudian yang ini supaya ngebelahnya kayak gini. Yang ini nih. Nah, ini. Jadi semuanya kita bikin, kita belah sesuai dengan proporsi gambar yang kita butuhkan gitu. Mana yang mau kita painting, nah itu yang kita bikin. Itu kira-kira materi hard surface yang bisa saya berikan. Semoga hard surface painting ya, semoga bermanfaat pada teman-teman sekalian.